Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi teorema Pythagoras. Baik, kita langsung saja di sini. Jika kita berbicara tentang teorema Pythagoras, berarti kita berbicara tentang segitiga siku-siku. Kenapa? Karena teorema Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku, di mana formulanya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah sama dengan C kuadrat. Untuk A, B, dan C merupakan bilangan real, dan bilangan itu merupakan perwakilan dari panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut. Oke, kita lanjut di sini. Terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC di mana sudut siku-sikunya ada di B dan sisi siku-sikunya ada pada sisi AB dan sisi BC. Dan pada sisi AC disebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Teorema Pythagoras untuk sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan sisi miring C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi sisi miring di sini merupakan panjang sisinya dengan C, panjang dari sisi tegaknya adalah A dan B, maka berlaku teorema Pythagoras. Sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi tegak dikuadratkan ditambah dengan sisi tegak lainnya dikuadratkan. Berikut kita beralih kepada latihan soal. Hitunglah sisi-sisi yang ditanyakan. Jika kita lihat pada gambar, maka sisi yang ditanyakan adalah sisi C, di mana sisi A sama dengan 6, sisi B sama dengan 8. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa menemukan sisi C dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka di sini kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan B, di mana A itu adalah 6 dan B itu adalah 8. Sehingga diperoleh 6 kuadrat sama dengan 36 dan 8 kuadrat sama dengan 64. Maka C kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 64 sama dengan 100. Maka C kuadrat sama dengan 100, maka C sama dengan akar dari 100. Maka di sini C sama dengan 10. Berarti di sini panjang dari sisi C adalah 10. Mari kita lanjut di latihan soal yang berikutnya. Hitunglah sisi-sisi yang ditanyakan. Di sini sisi yang ditanyakan adalah A, di mana yang diketahui adalah sisi C sama dengan 10 dan sisi B sama dengan 8. Maka kita dapat mencari dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kedua ruas kita kurangi dengan B kuadrat, sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Dan di sini A kuadrat sama dengan C kuadrat kita ganti dengan 10 kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, kita ganti dengan nilai B itu 8, jadi 8 kuadrat. A kuadrat sama dengan 100 kurang 64 sama dengan 36, sehingga A kuadrat sama dengan 36. Maka nilai A adalah akar dari 36. Diperoleh nilai A sama dengan 6. Maka panjang garis dari A ini adalah 6. Kita lanjut. Hitunglah sisi-sisi yang ditanyakan. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini merupakan teorema Pythagoras, di mana di sini yang ditanyakan adalah sisi B. Maka di sini B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Maka diperoleh B-nya sama dengan 8. Oke, kita lanjut. Triple Pythagoras. Jika ada suatu triple bilangan
6, 8, dan 10, untuk mengetahui bahwa dia merupakan triple Pitagoras atau tidak, maka kita perlu mengetes satu persatu dengan catatan bahwa kita mengambil angka paling besar adalah C. Dan di sini antara 6 dan 8 dan 10 yang paling besar adalah 10. Maka di sini C adalah 10. C kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Maka nilai dua nilai lainnya atau dua bilangan lainnya merupakan pasangan A dan B, di mana kita boleh memilih A itu 6 atau A itu 8, terserah. Jadi di sini A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah dengan 8 kuadrat. 100 sama dengan 36 tambah 64, tentunya sama. 100 sama dengan 100. Ketika dia bernilai sama, maka ini merupakan triple Pitagoras. Oke? Setelah kita mengetahui teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, selanjutnya kita akan mengetahui kegunaan dari teorema Pitagoras. Yang pertama, untuk menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Jadi di sini segitiga berdasarkan sudutnya. Bisa untuk menentukan segitiga siku-siku jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Dengan catatan A merupakan sisi terpanjangnya. Dan yang berikutnya segitiga lancip apabila A kuadrat lebih kecil daripada B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, dengan catatan A merupakan sisi terpanjangnya. Dan segitiga tumpul jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah dengan C kuadrat, dengan catatan A merupakan sisi terpanjangnya. Jadi di sini triple Pitagoras apabila dia memenuhi A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 bilangan asli yang memenuhi panjang sisi segitiga siku-siku, di mana bilangan yang nilainya terbesar merupakan sisi miring atau hipotenusa. Yang berikutnya contoh soal. Selidikilah jenis segitiga berikut dengan menggunakan konsep kebalikan teorema Pitagoras. Yang A 5, 8, 10, yang B 9, 12, 13, yang C 7, 24, 25. Yang pertama kita cari bilangan yang terbesar, yaitu 10. Maka di sini yang bertindak yang 10 ini adalah sebagai A karena dia sisi terpanjang. Maka 10 kuadrat sama dengan, untuk 5 dan 8 kita boleh pilih mana-mana saja, bisa B5 atau C5. Namun di sini B-nya kita pakai 8 dan C-nya kita pakai 5, sehingga 8 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 64 ditambah dengan 25. Namun di sini bisa juga B itu kalau kalian pakai 5. Nah, di sini sah-sah saja. Dan ternyata 100 tidak sama dengan 89 atau 100 itu lebih dari 89. Kalau dia sisi terpanjang kuadrat lebih dari jumlah dari sisi lainnya masing-masing dikuadratkan, maka ini jenis segitiganya adalah segitiga tumpul. Pada bagian B pasangan 9, 12, 13, di mana kita pilih sisi terpanjangnya adalah 13 sebagai A dan sisi lainnya kita kuadratkan dan kita coba. Di sini ternyata 169 tidak sama dengan 225, maka di sini A lebih kecil daripada B kuadrat ditambah C kuadrat. Kenapa? Karena 169 lebih kecil daripada 225. Maka di sini kita dapat tentukan segitiga dengan panjang masing-masing sisi 9, 12, 13 satuan panjang, maka di sini dapat membentuk segitiga lancip. Yang berikutnya pada bagian C, dengan segitiga dengan panjang masing-masing sisi 7, 24, 25.
apakah dia membentuk segitiga tumpul, lancip atau siku-siku, maka di sini setelah dites 625 sama dengan 625. Maka di sini jika kedua ruas sama, maka dapat kita simpulkan segitiga dengan panjang sisi 7, 24, 25 itu akan membentuk segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut di penerapan yang berikutnya adalah menentukan jarak di dua titik dalam satu koordinat. Nah, di sini ada titik A dan titik B. Tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik 10, 20 dan 15, 25. Dan di sini itu 10, 20 dan di sini 15, 25. Maka dapat kita selesaikan dengan cara menentukan rumus Pythagoras, di mana AB kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Nah, ini delta X itu adalah perubahan dari atau panjang segmen dari A ke titik siku-siku ini. Maka di sini 5, karena 15 kurang 10 itu 5. Dan di sini delta Y itu perbedaan antara atau panjang segmen untuk dari titik B ke siku-siku. Di sini 25 ke 20 itu panjangnya 5. Maka 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 25 tambah 25 akar 50 atau sama dengan 5 akar 2. Yang berikutnya untuk dalam penerapan teorema Pythagoras pada bangun datar untuk menentukan diagonal sisi. Bisa digunakan seperti ini karena persegi panjang itu semua sudutnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Maka untuk mencari panjang diagonalnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Yang berikutnya penerapan teorema Pythagoras pada bangun ruang. Nah, ini untuk mencari kalau pada bangun ruang bisa kita mencari diagonal sisi maupun diagonal ruangnya. Contohnya sudah ada di sini. Oke, yang berikutnya silakan kerjakan tugas yang dimana sudah ada dalam LKPD-nya. Silakan berdiskusi dan silakan temukan konsepnya masing-masing. Silakan belajar dengan gayanya masing-masing, belajar dari buku teks atau belajar dari video YouTube atau belajar dari kakak atau menanyakan di guru-guru lainnya atau belajar dari mana saja untuk menambah pemahaman terkait teorema Pythagoras ini agar kedepannya bisa dipakai untuk materi-materi lainnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia.